Karena kita bukanlah ASN ataupun pegawai kantoran, sudah lama tidak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita dengarkan dulu sejenak. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Kepala Danantara Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dari semenjak mendengarkan Indonesia Raya dengan hikmat, kemudian dibacakan nama-nama presiden. Pas dibaca nama presiden ke-6, saya bertanya, lah kenapa langsung presiden ke-6 dilanjutkan dengan presiden ke-7? Presiden ke-5 kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dipanggil dalam hati saya? Ya kan? Padahal kalau tidak salah presiden ke-5 ini sering banget diteriak-teriak. Kalau dia berpidato, berorasi, dia sering mengatakan saya presiden ke-5, ketua umum partai. Lah apakah orang-orang yang atau MC yang di acara ini tidak tahu bahwa presiden ke-5 itu ada? Bahwa presiden ke-5 itu juga sama dengan dia perempuan. Kenapa dia tidak panggil ya? Atau yang presiden ke-5 ini masih sibuk ngurusin ngurusin sekjennya, atau sibuk ngurusin kepala daerahnya yang tidak ikut retreat, ya, atau apa dia, atau sibuk dengan bapernya. Waktu pernikahan, ya, pernikahan daripada cucunya Yusuf Kala, Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY hadir. Presiden ke-5 juga tak ada di sana. Katanya dia lagi ke ke Amerika.
USA, bukan Amerika ya, USA ya. Dia ke sana katanya urusan anak-anak atau apalah itu ya. Apakah memang dia sengaja, apakah memang dia ada acara di sana sengaja milih di sana, atau memang itu menjadi alat untuk tidak berani ketemu dengan SBY, Jokowi ataupun Prabowo. Atau dia merasa harus dipuja-puji terus. Kita menghormati presiden kelima itu ada dan masih hidup. Kita menghormati itu. Kita menghargai bahwa dia juga presiden yang memimpin negara ini selama, kalau tidak salah, 3 tahun. Karena dia meneruskan kepemimpinan daripada Gus Dur yang dilengserkan. Entah siapa yang melengserkan. Kalau menurut isu sih katanya Amin Rais dan dia sendiri sebagai wakilnya Gus Dur waktu itu. Ya, jadi dalam acara ini yaitu peresmian pengelolaan investasi dan antara di Istana Kepresidenan. Ya, kita tidak perlulah bahas itu dan antara. Nantilah kalau sudah berjalan, ya kan? Nah, sekarang yang saya melihat dari tadi, saya sudah bersemangat mendengarkan lagu Indonesia Raya yang berarti untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tetapi ditunjukkan di sini presiden kelima tidak ada perasaan dari kantor kepresidenan, ya, dari istana kepresidenan ke rumahnya presiden kelima itu dekat. Atau ke kantor pusat partainya itu dekat, atau apakah dia lagi ikut nyusul ke Magelang yang ngintip apakah kadernya yang jadi kepala daerah itu ada yang ikut retreat. Jadi menurut saya, terlepas dari semuanya itu, menurut saya ya adalah baiknya para kepala negara ini tetap akur. Ke-5, ke-6, ke-7 dan presiden yang sekarang yang ke-8 Prabowo, ya. Tidak ada yang benar seluruhnya, ya. Kalau dikilik-kilik, kalau dikulik-kulik juga, ya, kesalahan dari presiden kelima ini ada banyak, tapi tidak perlu kita bongkar segala macam. Ya, karena ke-6, ke-7 pasti ada kesalahan karena namanya juga dia manusia. Ya, dia manusia, dia bukan Tuhan, dia bukan dewa, dia juga bukan malaikat. Ya, pasti ada kesalahan. Tetapi kesalahan itu bisa dimaafkan dengan cara perilaku yang baik. Ya, semisal saya bukan mencontohkan ya mau memuja Jokowi, enggak. Begitu banyak cercaan, hinaan atau apapun yang ditujukan kepada Jokowi, ya, dia merespon dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dengan senyum. Artinya apa? Semua orang juga tahu, semua orang juga merasa dia pasti punya kesalahan. Tetapi dengan cara dia melakukan respon dia seperti itu, orang merasa melihat, wah, tak ada kesalahan yang fatal yang harus menjadikan dia diperiksa ataupun dilaporkan dan segala macam. Begitu juga dengan Pak SBY, ya, begitu dia akur dengan Jokowi selama pemerintahan Jokowi waktu itu di periode pertama mereka sering berseteru, begitu di akhir pemerintahan mereka bisa akur. Artinya apa? Di sewaktu ada akur itu, perdamaian itu, disitulah ada rasa saling memaafkan, ya. Dan itulah yang menjadi contoh bagi bangsa kita untuk ditiru bahwa damai itu indah seperti kata Pak Polisi. Jadi kalau keempat pemimpin negara ini bersatu, kita melihat betapa ademnya negara ini. Namun apa yang terjadi, presiden kelima ini terlalu baper menurut saya.